Martial Peak 3163. Setengah hari kemudian, keributan berangsur-angsur mereda dan sarang terbengkalai dipenuhi dengan reruntuhan dan mayat. Tanah berdosa yang telah ada selama ribuan tahun ini akhirnya tersapu bersih hari ini, dan langit dipenuhi dengan sorak-sorai saat semua orang melampiaskan kegembiraan mereka. Sejak invasi Great Desolate Starfield, ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun bahwa kemenangan skala besar telah dicapai, dan itu adalah yang menghancurkan pada saat itu. Meskipun mereka hanya menghancurkan sarang yang ditinggalkan dan jauh dari mampu memusnahkan para pembudidaya Great Desolate Starfield, pertempuran hari ini seperti percikan yang menerangi Starfield, percikan yang dapat membakar seluruh dunia. Aku akan menyerahkan sisanya padamu, Yang Kai tersenyum pada orang-orang di sekitarnya dan pergi, bahkan tidak membawa Liu Yan bersamanya. Perwujudan, Liu Yan, Ruan Biting, dan Su Yan adalah semua eksistensi yang telah melampaui batas wilayah bintang. Selain itu, ada banyak master di Starfield, jadi barisan seperti itu cukup untuk dengan mudah menyelesaikan krisis Starfield, dan itu hanya akan memakan waktu. Yang Kai tidak perlu tinggal, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kemana dia pergi? Ruan Biting memandang Liu Yan yang tidak senang dan bertanya. Memurnikan wilayah bintang. Semua orang terkejut, wilayah bintang juga bisa disempurnakan. Mereka hanya pernah mendengar orang menyempurnakan bintang kultivasi menjadi master bintang, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang menyempurnakan wilayah bintang. Jika mereka benar-benar berhasil menyempurnakan wilayah bintang, betapa mengejutkannya itu. Apakah mereka bisa menjadi penguasa seluruh wilayah bintang? Tidak ada yang berani membayangkan perubahan seperti apa yang akan dibawa oleh perjalanan Yang Kai ke Starfield. Mereka juga tidak berani membayangkan betapa kuatnya dia sekarang. Di langit tanpa bintang, Yang Kai mengikuti arus tanpa tujuan atau arah tertentu, meninggalkan sarang terbengkalai dan terbang ke depan, terus-menerus mengaktifkan kekuatannya dan meninggalkan auranya. Eksperimen sebelumnya membuktikan bahwa ide di hatinya itu layak, jadi dia memutuskan untuk keluar semua. Meskipun agak merepotkan dan akan membutuhkan waktu lama untuk disempurnakan, itu masih jalan. Mungkin dia bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk memperbaikinya. 10 hari kemudian, langit berbintang yang luas yang mengelilingi sarang terbengkalai disempurnakan oleh Yang Kai. Pada saat yang sama, Starry Sky di posisi yang sesuai dari Consciousness si Star Chart juga berubah warna dan tampak menjadi lebih cerah. Meskipun area yang menyala hanya setetes di lautan dibandingkan dengan seluruh Star Chart, itu masih merupakan awal yang baik. Setelah berhasil menyempurnakan langit berbintang ini, Yang Kai segera mengarahkan pandangannya ke langit berbintang berikutnya. Hari demi hari, siklus itu berulang. Tidak hanya Yang Kai tidak menganggapnya membosankan, dia bahkan membenamkan dirinya di dalamnya. Saat bintang-bintang di laut kesadarannya disempurnakan dan bagan bintang di laut kesadarannya menyala, dia merasakan hubungan yang samar dengan seluruh wilayah bintang. Dengan satu pemikiran, dia mampu memahami semua lokasi yang telah dia sempurnakan. Jika dia memiliki koneksi seperti itu di domain leluhur, dia percaya bahwa dia tidak perlu menggunakan Star Chart untuk secara akurat menemukan wilayah bintang Hang Luo. Wilayah bintang sangat luas dan tak terbatas, berisi ratusan juta makhluk hidup. Ada tanah kematian, tempat vitalitas, dan selama proses pemurniannya, Yang Kai tampaknya dapat mengalami semua hal ini, memberinya perasaan yang berbeda. 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun. Yang Kai seperti bebek yang berkeliaran di Starfield. Saat ia menyempurnakan petak besar Starry Sky, jangkauan cahaya Star Chart menjadi lebih besar, dan kecepatan di mana ia menyempurnakannya juga meningkat. Tidak hanya itu, dia juga berhasil menemukan cara yang lebih cepat untuk memperbaikinya. Di lautan asteroid yang tak berujung, Yang Kai bolak-balik, melompat dari satu meteor ke meteor lainnya, meninggalkan auranya sendiri. Setengah hari kemudian, dia melewati laut meteor. Melihat ke belakang, laut meteor seperti naga raksasa bergulir yang berkeliaran tanpa tujuan di Starfield. Dimanapun laut meteor ini lewat, auranya akan tersebar, menghemat banyak waktu. Ini adalah salah satu metode yang dia temukan. Dengan menggunakan kekuatan laut meteor untuk memperbaiki langit berbintang yang dilaluinya, efeknya cukup bagus. Selain itu, ada metode kedua yang agak tirani dan langsung. Di atas bintang, langit dipenuhi pasir kuning dan awan berwarna kuning keruh, menutupi matahari dan bulan. Lingkungan seluruh planet sangat keras, dan dari waktu ke waktu angin kencang akan bertiup. Yang Kai turun dari langit dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa bintang ini sebenarnya bukan bintang mati. Meskipun permukaan bumi sebagian besar tertutup pasir, masih ada beberapa petak tanaman hijau subur di sana-sini. Ada juga beberapa burung dan binatang aneh yang hidup di bintang ini, tetapi setelah merasakan kedatangan Yang Kai, mereka berpencar dan melarikan diri. Ini bukan bintang mati tanpa vitalitas, tetapi pada saat ini memiliki vitalitas. Itu juga bukan bintang tua. Itu adalah bintang yang perlahan tumbuh dan memancarkan vitalitas. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun untuk saat ini, jika dia kembali ke sini setelah puluhan ribu tahun, bintang ini pasti akan penuh vitalitas.
Bahkan jika itu tidak sekuat Shadowed Star, itu tidak akan jauh lebih buruk daripada benua Tongsuan. Yang Kai secara alami tidak akan menunggu puluhan ribu tahun. Tiba-tiba, Yang Kai melompat, tubuhnya berputar seperti gasing. Bumi bergetar dan sebuah terowongan segera muncul. Jauh di bawah tanah, Yang Kai muncul dengan santai. Di depannya adalah masa energi putih keabu-abuan yang tampak seperti bunga lilin pada pandangan pertama. Itu redup dan tidak jelas, tetapi berisi hukum dunia yang tidak jelas. Ini adalah sumber bintang dari bintang ini. Itu tidak sebanding dengan sumber bintang dari Shadowed Star Yang Kai, juga tidak sebanding dengan sumber bintang dari benua Tongsuan Xianinchang. Bola sumber energi ini seperti plasenta yang masih dipupuk. Wilayah bintang sangat besar, jadi tidak aneh bagi beberapa bintang yang bangkit atau tumbuh untuk menghasilkan sumber bintang seperti itu. Namun, pembudidaya tidak akan memilih untuk memperbaiki hal seperti itu, karena memperbaikinya tidak akan menguntungkan mereka sedikit pun, dan bahkan dapat membawa kerugian. Siapa yang tahu jika bintang seperti itu benar-benar bisa tumbuh? Jika suatu hari terjadi perubahan besar, menyebabkan bintang melemah dan sumbernya runtuh, pembudidaya yang memurnikannya pasti akan terlibat. Namun, Yang Kai tidak takut sedikit pun, atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia telah memasuki tempat ini untuk masa sumber energi bintang ini. Jika rencana besarnya berhasil, tidak akan ada kemungkinan serangan balasan. Jika gagal, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut akan serangan balik. Menjangkau untuk menyentuh sumber bintang tampaknya memiliki jejak kesadarannya sendiri dan mencoba mengelak, tetapi pada akhirnya itu masih benda mati, sehingga hanya bisa bereaksi seperti ini. Yang Kai tersenyum, mengikuti saya akan memberi kamu manfaat tanpa akhir. Terlepas dari apakah itu bisa memahami makna di baliknya atau tidak, Yang Kai meraih energi sumber bintang dan mengaktifkan seni pemurnian bintang, dengan cepat memperbaikinya. Di dalam laut kesadarannya, di bagan bintang, cahaya yang mewakili bintang kultivasi ini tiba-tiba menyala dan menjadi sangat terang, tetapi dengan cepat kembali ke penampilan aslinya, hanya sedikit lebih terang dari sebelumnya. Yang Kai melihat star chart dan mengkonfirmasi target berikutnya sebelum terbang. Fire Cloud Star, dari ketinggian di langit, terang benderang, dan semua kota besar damai. Orang-orang biasa hidup dalam damai, dan para pembudidaya terus-menerus mengalir. Invasi Great Desolate Starfield tampaknya tidak memiliki efek khusus pada Fire Cloud Star. Itu masih dalam keadaan semula, sibuk dengan aktivitas. Itu bukan karena pembudidaya Fire Cloud Star kuat, meskipun kekuatan keseluruhan bintang ini luar biasa, itu masih sedikit lebih lemah dari kamar dagang Hang Luo. Hanya ada satu alasan mengapa itu bisa tetap utuh, bintang ini memiliki master bintang. Dibandingkan dengan benua Tongsuan, meskipun Xianinchang juga ditempatkan di sana, fondasi benua Tongsuan lemah dan tidak dapat menahan terlalu banyak kesulitan. Bahkan master bintang tidak dapat memasak tanpa nasi, itulah sebabnya ia diserang oleh orang-orang dari sekte dunia bawah dan dipaksa untuk membentuk formasi penguncian roh 8 trigram. Fire Cloud Star jauh lebih kuat daripada benua Tongsuan, dan dengan metode Star Master, jika sekte dunia bawah ingin menyerang, mereka harus membayar harga tertentu yang menyelamatkan Fire Cloud Star dari bencana ini. Di seluruh wilayah bintang, setidaknya ada 5 atau 6 keberadaan seperti bintang awan api. Awalnya, sekte dunia bawah dan wilayah bintang desolate besar telah merencanakan untuk terlebih dahulu berurusan dengan bintang budidaya lainnya yang mudah ditembus sebelum berurusan dengan master bintang ini. Sayangnya, kembalinya Yang Kai telah menyebabkan mereka gagal. Teman mana yang datang berkunjung? Maafkan Chihuo karena tidak keluar untuk menyambutmu. Tiba-tiba, suara agung terdengar di seluruh dunia, dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang cemerlang. Pada saat ini, seluruh Fire Cloud Star tampak tenang ketika semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Banyak orang bahkan berlutut dan memuja Chihuo, memanggilnya Tuan Chihuo. Suara ini seperti guntur di telinga Yang Kai, seolah-olah dewa petir sedang memukul penangkal petir di telinganya, menyebabkan hukum dunia sedikit menolaknya. Orde 3 biasa Origin King Realm mungkin akan menderita semacam cedera internal jika mereka menghadapi situasi seperti itu, tetapi Yang Kai hanya mengangkat telinganya dengan jari kelingkingnya dan menyeringai, matanya berkedip seperti kilat. Apakah ini pertunjukan kekuatan? Sambil tersenyum kecil, dia menjawab, tentu. Dengan lompatan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. 3.000 km ke gunung api, magma mendidih, dan asap hitam keluar dari berbagai gunung berapi, seperti naga raksasa yang mengayunkan 9 langit. Udara sangat panas dan jika kultivasi seseorang sedikit lebih rendah, mereka bahkan tidak akan bisa mendekati tempat ini. Istana api Chihuo dibangun di atas salah satu gunung berapi terbesar. Istana itu megah, warnanya merah seperti api. Sepintas, tampak seolah-olah seluruh istana dibangun dari lava, indikasi yang jelas dari temperamen kekerasan pemiliknya. Beberapa saat yang lalu, di dalam istana api, orang-orang bernyanyi dan menari, dan master bintang-bintang awan api, Chihuo, menghibur berbagai master di bintang awan api. Karena hari ini adalah hari pernikahan Chihuo,
Sebagai seseorang yang tinggal di Fire Cloud Star, mereka secara alami harus datang untuk memberi selamat padanya. Di Fire Cloud Star, tidak ada yang lebih penting daripada bintang master, jadi apakah mereka bersedia atau tidak, apakah mereka bisa datang atau tidak, mereka semua bergegas ke dalam gunung api.